bagaimana hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Jadi pelajaran terakhir ini kurang semangat. Jadi sekarang ini harus semangat. Bapak, suaranya kurang jelas. Kurang jelas, Pak. Tidak dengar ini, duduk paling belakang saya, Pak. Halo? Ya, Pak, sudah kedengeran, Pak. Halo? Iya, Pak. Iya, dengar, Pak, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang pelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelumnya memasuki kepada materi diawali dengan pembahasan dari saya menyusun sendiri Pak. Bersama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Semoga apa yang telah kita menjadi yang namun sebelum memasuki materi, maka terlebih dahulu saya ingin mengetahui atau mengerti pada anak-anak kelas 1. Saya dulu ya. Muhammad Faizal. Ya, Pak. Hadir. Umi. Iya, Pak. Hadir. Samsul. Ada Samsul. Ya, hadir. Fitri. Ada, Pak. Hadir. Badina hadir. Hadir, Pak. Fatimah Zahra hadir. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Saya kok belum di absen, Bapak? Oh iya, Eka hadir. Hadir, Bapak. Ada yang nggak hadir? Masuk Hadir semua, semua, Pak. Semuanya. Terima kasih. Maka kita langsung ke materi. Namun terlebih dahulu kita materi tentang sholat. Sholat itu kita melaksanakan kewajiban dan bagaimanapun sholat itu tidak boleh Tinggalkan. walaupun dalam keadaan sakit pun selama masih ada nafas wajib kita melaksanakan sholat. Allah itu memberikan keringanan, memberikan rukhsah ketika kita pada waktu perjalanan. Apa rukhsahnya? Ada yang tahu ketika kita perjalanan melaksanakan sholat? Siapa yang tahu? Di jamak, Pak. Di jamak. Satu, iya. Ada jamak, ada kok. Sudah gosok. Di jamak itu artinya jamak itu apa artinya jamak? Dikumpulkan, Bapak. Jadi satu, Bapak. Habis itu, Pak. Bisa? Nah, coba Umi contohnya itu jamak yang sholat yang boleh di jamak itu sholat apa saja? Duhur dengan asar. Maghrib dengan isya. Duhur. Iya, itu duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Samsun, kalau duhur dengan asar itu disebut jamak apa? Mungkin tahu? Diulang, Pak. Kalau asar disatukan dengan duhur itu disebut apa? Jamak qasar.
Jamak kosor. Oh, oh maksudnya dilakukan di awal. Ya, jamak takdim. Kalau tidak disambungkan dengan asar, cuma apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Suaranya campur suaranya. Tidak jelas Bapak. Ya suaranya campur. Halo? Ya. Iya Pak. Ya. Kalau Eka dimatikan Eka. Maka jamak itu adalah disatukan atau dikumpulkan. Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan tentang masa sholat dulu. Inna sholatakan alal mu'minina kita bermauquta. Coba kaliannya kita baca bersama-sama yang menjelaskan tentang masalah kotor yang disabdakan oleh Rasulullah. Kita baca bersama-sama, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anasikol Kana Rasulullah Idza antazi. Tidak kelihatan Bapak. Tidak kelihatan Pak. Ila waqtil asri nazal Tumma rokibah. Ya, bagus. Coba ada yang bisa membaca artinya? Eka, coba baca artinya. Artinya dari Anas ia berkata adalah Rasulullah SAW apabila ia bepergian sebelum matahari tergelincir maka ia mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar. Kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir sebelum ia pergi maka sholat zuhur dahulu kemudian naik kendaraan. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Nasai. Itu adalah merupakan dalil yang menjelaskan tentang masalah. Maka kita sebagai umatnya kita harus mengikuti Rasulullah. Kalau kita perjalanan jauh, jangan kita muluk-muluk tidak mau menjamak, tidak boleh itu, tidak apa kita uladani atau diberikan oleh Rasulullah. Kalau kita perjalanan jauh, kita hukumnya kalau melaksanakan jamak, hukumnya itu apa? Hukumnya melaksanakan jamak, siapa yang tahu? Apa wajib, apa sunnah, apa mubah? Sunnah. Sunnah. Bahkan ada yang mengatakan itu wajib. Kalau Imam Hanafi itu mengatakan wajib. Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan Sunnah Pak. Itu karena keringanan bagi kita agar kita ini dalam perjalanan kita ini tidak kita atau kita ini dalam perjalanan. Tapi ada syaratnya ya, ada syaratnya. Kita tidak langsung kerja apa, kita tidak harus menjamak. Artinya kita ini tidak langsung diperbolehkan menjamak, tapi ada syarat tertentu. Kalau kita ini diperbolehkan melaksanakan jamak. Mungkin ada yang tahu syarat-syaratnya dalam melaksanakan jamak? Syarat-syaratnya diantaranya ya, satu kepergian, terus melewati waktu sholat yang dibolehkan di jamak. Melewati waktu sholat yang boleh di jamak. Ada yang lagi? Ada yang tahu lagi? Syarat jamak? Menempuh perjalanan kurang lebih 80 kilo Pak. Menempuh perjalanan kira-kira 80 jam.
80 kilo lebih. Kira-kira dari Pamekasan ke mana ini? Ke Surabaya. Ke Surabaya. Jadi kalau kita ini ke Surabaya, maka kita diperbolehkan melakukan sholat jamaah. Jadi, ya Surabaya. Kalau dari Pamekasan ke Surabaya itu kira-kira, Kalau sakit bisa sholat jamaah, Pak. sholat apa? Kalau sakit dalam kesulitan. Kalau sakit dalam kesulitan itu Kesulitan kalau mengerjakan jangan- sholat. kesulitan mengerjakan sholat itu kalau sakitnya itu bisa diprediksi. Kalau sakitnya Pada masuk sholat duhur, Pak, kesulitan Ya. mengerjakan sholat, sakit karena. Iya. Boleh enggak, Pak? Kalau sakitnya itu parah dan itu biasa melaksanakan tepat waktu, maka kita diperbolehkan. Nah, kalau sakitnya itu enggak parah, maka tidak boleh. Nah, karena waktu itu melaksanakannya itu diantaranya tadi itu perjalanan jauh kira-kira 80 kilo. Yang kedua, dalam perjalanan itu tidak tujuan untuk maksiat, tujuan untuk contohnya silaturahmi atau ingin menuntut ilmu, dan juga syarat diantaranya juga itu harus lewat atau pindah dari tempat yang ditempati, kecamatan itu pindah. Maka lewat dari umum saya di Pasian, lewat dari Pasian saya boleh melaksanakan asalkan nantinya tujuannya untuk kira-kira lebih dari 80 kilo. Kilogram, Ah. kilometer. Kalau kilogram itu ini Iya Pak. enggak maaf. ngerti ya. Biasanya kalau Umi itu suka sama emas, jangan ingat sama emas. Ini tentang masalah farsah. Farsah itu artinya kalau di Arab itu dikatakan farsah. Maka tentang masalah sholat jamaah. Nah ini sama juga. Coba ada yang tahu niatnya sholat jamaah? Ada, Pak, ada, Pak. Iya, silahkan. Sholat jamaah apa, Pak? Jamaah takdim. Jamaah tadi, Sholat- usolli Iya. fardad duhri, Ya, arba rakaatin majmu'an ma'al asri, jamaah takdimin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. bagus, itu benar mendapatkan nilai 100. Artinya bagaimana artinya itu? Siapa yang tahu? Saya berniat sholat duhur, Ya, 4 rakaat dijamak dengan sholat asar, ya. Jamak dijamak takdim. dan takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Bagus, itu disebut jamaah takdim. Apa yang tadi itu yang disebut jamaah takdim katanya? Kenapa Pak? Jamak ya, duhur digabungkan, Jamak yang dilakukan pada awal sholat, misal duhur sama asar, dilakukan pada duhur, Bapak. Pada sholat yang awal. Iya. Kalau itu yang duhur, kalau asar, coba kalau asar Fatimah, kalau asar itu yang tadi itu duhur, jamaah takdim. Kalau asar itu bagaimana niatnya? Jamaah takdim. Niatnya, Bapak. Iya, tadi kan sholat Usolli fardal asri arba raka'atin majmu'an bidduhri jam'at takhiri adaan jemaah takdim. ma'muman. Ini jemaah takdir. Jemaah takdim itu kan jemaah takdir yang dibaca oleh Faisal itu kan sholat duhur. Sekarang sholat Usolli asarnya. oh duhur, Pak. dibalik. Iya. Usolli Iya. Hanya fardal ini. duhri arba raka'atin majmu'an Jamaah ma'addu takdimin. ma'ad asri jam'at ta'dimi adaan ma'muman lillahi ta'ala. Bagus, itu kalau bermakmum. Kalau sendirian itu tidak usah membaca makmum kalau sendirian. Tapi kalau bersama umpamanya ke travel atau tamasya atau ke Wali Songo, maka kita diperbolehkan melakukan ya. Sudah bel itu, Pak. Oh iya, Ben. Oh, ini tinggal tentang masalah kosor.
Coba Faisal dulu kosor ini. Biasanya Faisal itu anak pintar biasanya. Tadi itu untuk menjawab. Coba kalau kosor itu bagaimana Faisal? Kosor. Ya, yang disebut kosor itu apa Faisal? Kosor. Tidak tahu, kosor. Pak. Tidak tahu Faisal. Coba Badiah, yang disebut salat kosor itu bagaimana? Ringkas Bapak, diringkas. Diringkas. Yang dimaksud diringkas Iya, itu Bapak, bagaimana? diringkas. Nah, 4 jadi 2. rakaat, ya. Duhur kan 4 rakaat Pak, jadi 2. Asar 4 rakaat jadi 2. Tapi berlakunya untuk yang 4 rakaat Bapak. bagi yang Kalau dilakukannya 3, Terbagi itu, Pak. iya kalau 3 sama 2 nggak bisa dikosor Bapak. bagus. Jadi yang diperbolehkan itu sholat yang 4 rakaat. 4 rakaat, Pak. Oh, kalau Ya, 3 nggak bagus. bisa jadi 1,5 ya, Pak? Iya Umi kau. Ada yang sholat 1,5 enggak bisa, itu sudah ketentuan dari syariat. Ya, jadi yang diperbolehkan sholat zuhur, asar, sama Isya, Bapak. Maghrib dengan subuh itu tidak boleh karena itu sudah pendek. Ya, jadi ini adalah kosor. Coba ada yang tahu niat sholat kosor? Itu syaratnya dulu. Syaratnya itu sama ya nak ya. Syaratnya itu sama dengan sholat jamak. Sama. Coba berhadiah dulu niat sholat kosor. Tadi karena menyebutkan. Coba sholat kosor. Saya Pak. Oh iya, Faisal. Ya, niat sholat kosor ya, Pak. Ya, sholat kosor Faisal. Sholat Usolli fardhu dhuhri raka'ataini qasran majmu'an ma'al asri jama' taqdimi mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Bagus. Itu dijamak sama Dikosor, Bapak. Kalau dikosor itu ada yang lain niatnya. Ada yang tahu itu kalau dijamak dan juga dikosor. Kalau dikosor itu ada lagi niatnya. Siapa yang tahu niatnya? Dikosor, tidak usah dijamak. Bapak bel, Ada. Bapak. Oh, sudah bel. Waktunya sudah nyampe kan ya? Ya itu kelas yang lain pula. Ya, besok kita mengumpulkan ya. Besok mengumpulkan ada PR. Ya siap? Iya, PR-nya Pak. akan dikumpulkan besok. Di antaranya itu kita harus mengetahui definisi sholat jamak dan kita harus mengetahui syarat-syaratnya sholat jamak dan artinya dan sholat kosor sama juga definisinya, niatnya dan juga syarat-syaratnya. Dan ada juga sholat jamak dan juga sholat jamak dan dikosor. Nah, itu ada lagi itu tidak sama dengan jamak dan tidak sama dengan Kosor. Lihat kita lihat anak-anak mengumpulkan tugasnya besok. Iya, Pak. Insya Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmu yang kita dapat. Maka terlebih dahulu kita sudah menyimpulkan tentang hal itu tadi bahwa sholat itu yang sholat jamak ada sholat kosor, ada sholat jamak, ada itu adalah semuanya sholat yang mendapatkan keringanan dari Allah bagi orang yang mendapatkan keringanan dan juga dalam keadaan sakit yang sangat parah. Saya tanya sedikit, Pak. Ya, ada pertanyaan, silahkan. Kalau niat itu dibaca bahasa Indonesia, boleh, Pak? Nah, ini ada pertanyaan dari Samsul. Mungkin Umi atau Fitria atau Badiah atau Faisal bisa menjawab. Silahkan jawab dulu. Tanya ini. Silahkan. Ada yang menjawab? Kalau saya tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Bagaimana Pak Samsul? Bagaimana Samsul? Boleh? Enggak, saya tanya boleh apa enggak? Saya nggak ngerti. Ya, katanya Faisal. Tidak boleh. Kalau niat itu sebenarnya dibaca di dalam hati. Kalau ini adalah kalimat ini sunnah, musolli ini adalah
Sunnah. Yang wajib itu kita membaca pada waktu takbir ihram. Allahu Akbar, dengan hati langsung niat saya melaksanakan video Mbak Salim terlalu panjang deh kamu atau berjamaah kalau karena Allah. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. TV tahun ini. Pak, sudah bel pulang. Pak, sudah bel Bapak. Teman-teman kelas yang lain sudah pulang, Pak. Pak. Tapi Pak Guru kemana Bapak? putus. Terputus mungkin bumi ya? Ini ya. Ya sudah paham semuanya? Sudah Pak. Iya paham Pak. Ya, Iya. sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa besok mengumpulkan tugas yang diberikan atau yang dijelaskan oleh saya ya. Iya Pak. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Diakhiri dengan pembacaan doa dipimpin oleh Santun. Yuk, dipimpin Santun doanya. Teman-teman, marilah kita mengakhiri pelajaran ini dengan berdoa bersama-sama membaca basmalah. Maaf ya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.